Atas dasar bukti apa gitu Mas Selamat bilang ke polisian? Dengan santai, dengan seolah-olah tidak berdosa. Diseret, kebayang kan? Oh halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dongeng Misteri bareng pendongeng kesayangan kalian, Heri Hadiat Firmansyah. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang cukup menggemparkan Indonesia. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Pengen nanya nih, kalian pernah nggak tertipu? Nah, di cerita kali ini tentang penipuan yang selain menguras uangnya, harta bendanya, namun nyawanya pun dirampas. Ngeri banget kan? Cerita ini tentang pembunuhan 12 orang oleh seorang dukun penipu lah. Jadi sobat dongeng, dukun ini adalah dukun yang sangat hebat. Karena selain memperdaya si tamu-tamunya ini, diperdaya oleh si dukun ini untuk dirampas secara harta bendanya, uangnya, sekaligus keluarga, pasangan, dan nyawanya. Jadi kejadian ini di daerah Banjarnegara. Jadi ini adalah sebuah kisah nyata, bukan cerita fiksi atau film dongeng azab, film-film FTV gitu, bukan. Tapi ini adalah kisah nyata tentang jahat dan bengisnya seorang dukun ketika memperdaya tamu atau korbannya. Jadi si dukun ini dikenal dengan nama Slamet Tohari, atau yang lebih dikenal oleh warga sekitar itu Mbah Slamet. Boro-boro nyelamatin orang, ini malah seorang dukun ini menjanjikan kepada tamunya atau korbannya sebagai pelipat ganda uangnya. Jadi apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh orang-orang tuh kayak malas kerja, capek, pengen penghasilannya gede, terus yang cuman kerjanya scroll, terus kerjaannya cuma main judol, tapi uangnya pengen melipat gandakan. Nah, momen itu dimanfaatkan banget oleh si Mbah Slamet ini menjadi sebuah bisnis yang cukup menggiurkan. Dukun ini atau si Mbah Slamet ini menjanjikan kepada korbannya untuk menyimpan uang. Dan itu uangnya nggak sedikit, bisa dari 50 juta sampai 70 juta atau bahkan ada sampai 100 juta sebagai mahar. Dan si Mbah Slamet ini nggak main-main. Dia menjanjikan hingga miliaran. Bahkan ada satu tamu yang dijanjikan hingga 5 miliar. Jeng. Angka fantastis di zaman ini yang super susahnya nyari cuan, tapi dia bisa menjanjikan dengan menyimpan uang dia melipat gandakannya. Aduh, udah masuk akal nih. Alih-alih uang itu dilipat gandakan, malah si dukun kerdus ini, si laki-laki kerdus ini menghilangkan nyawa-nyawa korbannya dengan sebuah minuman teh atau kadang-kadang kopi, dicampurkan racun yang sangat mematikan hingga korban-korbannya meregang nyawa. Siapa sih Mbah Slamet ini? Siapa sih si dukun kerdus ini gitu ya? Jadi Mbah Slamet ini dikenal oleh warga sekitar itu dengan nama Slamet Tohardi. Nah, Mbah Slamet ini usianya kurang lebih 45 tahun pada saat kejadian. Dan si Mbah Slamet ini tinggal di Dusun Balun atau di Kampur Balun, daerah Banjarnegara. Di salah satu sumber mengatakan Mbah Slamet ini tuh baik banget karena suka mentraktir geng-gengnya atau teman-temannya tuh sampai karaoke gitu. Dan otomatis sama warga sekitar juga Mbah Slamet sangat dikenal orang baik dan orang yang dermawan gitu. Tanpa ada kecurigaan bahwa dia tuh orang yang sebenarnya super jahat, bengis, dan nggak bisa dikatakan lah. Nyatanya si Mbah Slamet ini membuka praktek ilegal tanpa spanduk, tanpa sign atau tanda. Dia membuka praktek yang memberikan kepada tamu-tamunya, yaitu tadi sebagai pengganda uang. Praktek ilegalnya atau praktek bisnis gelapnya biasanya kan dari mulut ke mulut tuh si dukun bisa terkenal tuh, atau bahkan dulu pernah kita tahu kan bisa dari berita yang viral. Jadi dulu tuh ada, kalau nggak salah kan, seperti kasus Ponari yang obat apa sih, batu yang segede gini tuh bisa ngobatin gitu. Nah kan itu, ini enggak, ini si Mbah Slamet ini nggak terkenal lewat itu, tapi kalian gak akan bisa menduga dia memasarkan apa ya, jasanya lewat digital marketing. Kekinian pisan dukun teh. Nah, digital marketingnya beliau atau si Mbah Slamet ini dibantu oleh tangan kanannya bernama Budi Santoso atau yang lebih dikenal Bodrek. Si Bodrek ini sebagai marketingnya si Mbah Slamet. Jadi dia memasarkan iklan-iklan atau jasa-jasanya lewat
jejaring sosial Facebook. Daya cakupnya luas dan memang orang-orang yang secara sosial dari menengah ke bawah yang mungkin mudah untuk ditipu daya gitu. Nah, itu adalah salah satunya digital marketingnya di Facebook. Korban-korbannya tuh bukan cuma daerahnya dia, bukan, atau misalkan bukan salah satu provinsinya dia gitu, Jawa Tengah atau Jawa Barat, enggak. Melainkan korban-korbannya justru dari area-area yang super jauh. Itu ada dari Lampung, bahkan ada dari Palembang. Dan yang lebih lucu lagi itu dari ibu kota, dari Jakarta juga ada. Hebat banget kan. Jadi memang si digital marketingnya itu berjalan sampai mencakup area sejauh itu. Nah, ketika si korban sudah tertipu atau korbannya atau si tamunya udah tergiur dengan iklan digital marketingnya si Bodrek, jadi itu akan menghubungi lewat inboxnya Facebook atau menghubungi nomor WhatsApp yang dia cantumkan gitu. Dan setelah dilakukan transaksi atau chat di sosial media itu, kemudian si Bodrek akan menyuruh korbannya atau tamunya untuk mentransfer sejumlah uang sebagai tanda jadi lah gitu ya. Dan kumaha eta si lelaki kerdus dukun Mbah Slamet itu menjanjikan yang bukan jumlahnya sedikit. Dia menjanjikannya 50 juta sampai 5 miliar menurut keterangan korban-korbannya. Angka yang fantastis, gimana orang nggak percaya gitu, cuman ongkang-ongkang kaki, cuman harus melakukan ritual bisa dapat uang segitu gedenya. Ya banyak yang tergiur dan bukan 1-2, bahkan belasan orang yang menjadi korbannya. Setelah ada kesepakatan dan melakukan pentransferan sejumlah uang, tamu-tamunya tuh korban-korbannya diundang untuk datang ke daerahnya dia atau ke rumahnya dia di Banjarnegara. Dan kemudian setelah korbannya datang, "Bah, ini uangnya saya serahkan dan saya bisa kapan menerima uang 5 miliar atau 1 miliar ini." Nah, si Mbah Slamet itu akan mengatakan ke si korbannya, "Oke, malam ini juga kita akan melakukan ritual agar uang yang dilipat gandakan akan segera kamu bisa bawa pulang." Ngeri pisan tuh sih. Jadi selama bertahun-tahun bisnis gelapnya ini dia kerjakan atau dia lakukan kepada korban-korbannya, nggak ada yang curiga. Sampai akhirnya di bulan Maret 2023. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu dia tuh udah bebas, udah tenang lah. Dan dia tidak pernah menduga dapat tamu atau korban yang ini nih, yang menjadi saksi kunci atau menjadi korban kunci terbongkarnya misteri pembunuhan dukun kerdus ini. Jadi ini adalah tamu atau korban dari daerah Sukabumi. Jadi Sukabumi ke Banjarnegara sengaja banget nih, karena dia percaya banget sama ritual ini yang bisa melipat gandakan uang. Jadi si korban itu bernama Kang Pariyatno itu jauh-jauh dari Sukabumi ke Banjarnegara mempercayai bisnis gelapnya ini. Dan dia juga tergiur sampai dari sebuah sumber mengatakan 70 juta dari Kang Pariyatno ini telah ditransfer ke Mbah Slamet. Hari demi hari, minggu demi minggu, sampai bulan demi bulan, si Kang Pariyatno ini kan lagi terus ke Mbah Slamet. Jadi akhirnya si Mbah Slamet tuh risih. Ya kayak kalian lah, ditagih-tagih sama kolektor pinjol kan sebel ya, diteleponin terus, diteror terus. Ira kamu bayar. Kalau nggak saya sebar nih nama kalian di sosial media agar ya gitulah. Nah, pada suatu ketika di bulan Maret itu akhirnya Mbah Slamet bilang, "Pariyatno, kalau kamu ingin segera mendapatkan uang yang dilipat gandakan oleh saya, kamu segera berangkat ke Banjarnegara untuk mengambil uang, tapi harus melalui ritual yang harus kamu kerjakan." Akhirnya Kang Pariyatno berangkat. "Oke Mbah, saya akan berangkat malam ini juga." Si Kang Pariyatno itu tuh semangat banget karena dia akan menjemput uang senilai 5 miliar yang dijanjikan oleh Mbah Slamet. Tapi di tengah jalan Kang Pariyatno tiba-tiba mempunyai kayak perasaan yang gak biasanya. Dia dapat feeling yang jelek lah gitu. Akhirnya Kang Pariyatno setelah sampai di Banjarnegara sebelum ketemu sama si Mbah mengirimkan chat melalui WhatsApp ke anaknya. "Nak, jika Bapak sampai hari Minggu tidak ada kabar atau tidak pulang atau tidak bisa dihubungi, segera kamu menghubungi pihak kepolisian untuk menjemput Papa ke alamat ini." Jadi pada saat itu si Kang Pariyatno itu sekalian mengirim Sherlock di tempat kediaman Mbah Slamet itu. Untung canggih ya zaman sekarang. Dan di 23 Maret 2023 itu menjadi hari terakhir Kang Pariyatno tidak bisa dihubungi. Di momen ini keluarga mulai panik. Ya bagaimana nggak panik, kan keluarga udah dapet chat dari Kang Pariyatno itu sendiri kan. Jadi yang chat dikirim ke WhatsApp anaknya. Berbekal itu semua keluarga yang khawatir dan paniknya luar biasa melaporkan kasus menghilangnya
Kang Prayatno ke kepolisian. Tapi sampai ke kepolisian, ya polisi juga nggak ujuk-ujuk percaya dengan laporan ini. Karena di case-case sebelumnya atau di kasus-kasus sebelumnya, banyak tuh yang laki-laki di usia sekian menghilang bukan karena benar-benar hilang, tetapi keluarga langsung memperlihatkan chat atau bukti chat dari Kang Prayatno itu ke kepolisian. Dan tidak lama kemudian dari kepolisian Sukabumi langsung menghubungi kepolisian di Banjarnegara itu untuk melaporkan kejadian orang hilang itu. Dan keluarganya pun pergi langsung ke Banjarnegara dan kepolisian pun langsung menindaklanjuti kasus laporan dari keluarga Kang Prayatno ini. Setelah pihak kepolisian bertemu dengan Mbah Slamet, ya tidak mudah si lelaki kerdus ini menyerahkan diri ke kepolisian. Justru si lelaki kerdus itu atau Mbah Slamet berbelit-belit, apa sih orang aku tidak melakukan apa-apa, atas dasar bukti apa gitu Mbah Slamet bilang ke kepolisian. Tetapi Mbah Slamet langsung membungkam ketika chat dari anaknya itu diperlihatkan ke Mbah Slamet oleh pihak kepolisian. Nah, seketika polisi bertanya ke si Mbah Slamet, Mbah Slamet, di mana Pak Prayatno kamu sembunyikan? Mbah Slamet ini masih diem, masih belum menjawab pertanyaan si kepolisian ini gitu. Berjam-jam akhirnya Mbah Slamet mengakui tuduhan atau pemeriksaan dari kepolisian itu. Pada saat itu Mbah Slamet langsung berbicara dengan santai, dengan seolah-olah tidak berdosa, bilang seperti ini, betul, Kang Prayatno telah dihilangkan nyawanya atau dibunhai oleh saya. Tetapi bukan dia saja. Dari situ mulai terbongkar bahwa korbannya bukan satu saja. Jadi pada tanggal 1 April 2023, pihak kepolisian membawa Mbah Slamet ke tempat kejadian atau ke tempat kejadian itu kan di kebun. Itu namanya kebun Banjarnegara yang akhirnya kasusnya disebut-sebut sebagai kebun Banjarnegara. Akhirnya kepolisian membawa Mbah Slamet itu ke kebunnya dia yang memang tidak jauh dari kediamannya, tidak jauh dari rumahnya. Dan dengan santainya Mbah Slamet bilang gini ke polisinya, tuh kuburan Prayatno sebelah sini. Kaget dan polisi, kaget banget karena polisi menduga di situ banyak korban-korban yang sudah berjatuhan karena biadabnya si lelaki dukun kerdus ini. Dengan cepat, pihak kepolisian meminta bantuan atau pertolongan dari tim forensik. Langsung melakukan identifikasi dan investigasi. Dan yang membuat kaget pihak tim forensik, 1 gali, 2 gali, 3 gali, 3 jenazah yang ditemukan. Tidak sampai di situ karena tim forensik masih menduga korban-korbannya ternyata dikebumikan atau dikubur itu dangkal banget, nggak nyampe 2 meter atau jangankan 2 meter, mungkin hanya 1 meter. Sebenarnya aneh juga kenapa warga sekitar tidak mencium bau busuk karena memang ternyata kebun itu jauh dari pemukiman warga. Akhirnya tim forensik masih penasaran dan terus menggali ternyata hingga 12 jenazah dan dalam ukuran kedalaman yang begitu dangkal. Dari 12 jenazah yang udah teridentifikasi, 9 bisa diketahui identitasnya. Nah, kalian penasaran kan gimana cara menghilangkan nyawanya si korban-korbannya Mbah Slamet ini? Mbah Slamet ini menghilangkan nyawa korban-korbannya dengan cara korban diajak ritual malam-malam. Ya otomatis kan kalau malam-malam sepi ya, jadi mungkin orang nggak ada yang curiga dan orang juga nggak bisa ngelihat orang di dusun, jadi nggak begitu orang yang banyak lalu lalang. Jadi korbannya tuh pertama diajak ritual di kebun itu. Si Mbah Slamet ini sudah menyiapkan minuman berupa teh atau kopi yang sudah dicampurkan racun yang sangat mematikan. Minuman teh dan kopi itu ternyata sudah dibubuhi atau dicampurkan dengan zat sianida berjenis potasium. Untuk informasi aja ya, sianida berjenis potasium ini adalah senyawa atau zat yang mematikan bila terhirup, tertelan, atau bahkan meresap lewat kulit. Dan pada saat itu si Mbah Slamet juga udah menyiapkan lubang untuk mengubur jenazah-jenazah ini. Jadi memang udah prepare banget. Jadi ini udah perencanaan lah. Dan yang harus kalian tahu juga, nih si sadisnya si lelaki kerdus ini. Jadi setelah si korbannya tak berdaya, tamunya nggak berdaya, dia seret. Jadi dia si korbannya tuh karena sama sendiri diseret, gini diseret. Kebayang kan? Ngeri banget, diseret sampai masuk ke lubang untuk menguburnya. Dan dari 12 korban ini, 9 teridentifikasi. Yang pertama adalah Pak Kuat beserta istri. Yang kedua bernama Reni Widyastuti. Dan yang mengerikannya lagi, Bu Reni ini datang jauh dari Lampung dan untuk mengantarkan nyawanya. Dan yang berikutnya adalah seorang
ibu dan anak bernama Teresia Dewi dan anaknya bernama Ali. Kemudian Pak Irsad bersama istrinya yang bernama Wahyu Triningsih berasal dari Lampung juga. Jauh-jauh ya. Coba deh sobat dongeng bayangin, alih-alih seluruh korbannya mendapat kehidupan lebih baik, kekayaan yang lebih baik, justru mereka mengantarkan mimpi-mimpinya bersamaan untuk dikubur sama si lelaki kerdus ini. Korban selanjutnya juga ada yang bernama Pak Mulyadi. Lebih jauh lagi nih korbannya. Datang dari Palembang coba. Jadi korban selanjutnya adalah Suheri dan Rival dari Jakarta. Nah, korban yang terakhir yang teridentifikasi adalah ya ini salah satu pahlawan yang membongkar kasus biadab ini adalah Pak Pariyatno dari Sukabumi. Mbah Slamet langsung didakwa oleh hakim itu satu, pembunuhan berencana, kedua, penipuan, ketiga, kasus pemalsuan uang yang pada akhirnya saat itu juga langsung dibawa ke jalur hukum dan segera dipidanakan. Hakim Pengadilan Banjarnegara akhirnya memutuskan mengetok palu. Mbah Slamet didakwa hukuman mati. Dan kalian ingat nggak, tadi kan ada si Bodrek tuh, siapa sih? Budi Santoso kalau nggak salah namanya. Dia sebagai digital marketingnya si Mbah Slamet dengan hukuman 3,5 tahun. Nah, di sini para ahli sosiologi dan psikologi punya beberapa jawaban. Jadi kejadian ini berawal dari tekanan ekonomi. Yang kedua adalah budaya instan. Ya zaman sekarang siapa sih yang nggak mau instan dapat duit? Ya memang budayanya jadi instan kan. Sekarang marak banget judol, judi online ya gitu ya. Itu kan marak banget karena apa? Pengen dapat uang secara instan, nggak mau capek. Yang ketiga juga adalah orang-orang Indonesia atau orang-orang kita tuh masih percaya hal-hal gaib. Nah guys, kasus Mbah Slamet ini menjadi alarm atau pengingat yang sangat keras buat kita. Tidak ada satupun yang bisa memberikan kekayaan uang secara instan tanpa bekerja keras. Oke sobat dongeng, akhirnya selesai sudah cerita kasus Mbah Slamet ini. Dan jangan lupa juga kalian untuk mendapatkan cerita-cerita seru lainnya dari kita, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video kita agar kalian mudah mengetahui cerita-cerita kita selanjutnya. Jangan lupa juga notifikasinya dinyalakan. Oke deh, aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.